Lalu sebenarnya seperti apa kondisi Sungai Are di Swiss dan bagaimana prosedur keamanan wisatawan untuk berenang di sana? Kita tanyakan langsung dengan Syarif Zapata, warga negara Indonesia yang juga sebagai konten kreator di Swiss. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Syarif. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam Kak Cynthia, halo Ya, semua. apa kabar? Mas Syarif, ini sebenarnya kalau boleh digambarkan nih, sebenarnya kondisi Sungai Are yang kerap dijadikan wisatawan untuk berekreasi dan juga berenang, itu kondisinya seperti apa, Mas Syarif? Ya, jadi sebenarnya sungai-sungai di Swiss itu memang biasa dipakai buat berenang ya. Saya sendiri juga suka berenang di sungai walaupun nggak di Bern. Jadi memang sungainya itu mengalir, ada apa namanya arusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita nyemplung di satu lokasi, itu kita bisa terbawa arus, terus kita bisa tinggal naik aja di lokasi berikutnya gitu kan. Jadi kita nggak perlu aktif berenang gitu Mhm. sih sebenarnya. Iya, tapi kalau saat ini di bulan Juni ya, di bulan Mei akhir, apakah situasinya memang sudah biasa digunakan oleh wisatawan untuk melakukan aktivitas air? Nah, jadi kalau warga lokal itu sebenarnya berenang di sungai sepanjang tahun. Tapi kalau untuk wisatawan atau kebanyakan orang, itu mereka biasanya nunggu sampai musim panas. Jadi sekitar bulan Juli, Agustus. Nah, kalau bulan ini kan masih pengunjung musim panas. Sebenarnya suhu udaranya masih dingin ya. Saya aja masih pakai jaket. Terus kalau suhu air tentunya masih lebih dingin dibandingkan suhu udara. Jadi sebenarnya masih jarang yang berenang. Walaupun ada, tapi nggak banyak gitu ya. Mhm. Karena ini kan juga sempat disebutkan bahwa lelehan es yang menyebabkan kondisi suhu air lebih dingin dan juga lebih keruh. Tapi kalau prosedur keamanan wisatawannya di sana seperti apa, Mas Syarif? Jadi sebenarnya nggak ada apa ya kekhususan buat penanggulang mencegah bencana gitu. Jadi warga pemerintah Swiss sebenarnya itu kayak bagiin flyer karena nama sungainya Are gitu kan, terus ada campaign namanya Are You Safe? Jadi seperti informasi aja bahwa berenang di Sungai Are itu ada risikonya dan hanya direkomendasikan untuk orang-orang yang benar-benar bisa berenang gitu kan. Jadi kalau misalnya ya harus ngelihat juga situasi kondisi cuaca saat itu dan harus kenal alamnya tentunya ya. Jadi kalau misalnya wisatawan mungkin sebaiknya bawa juga warga lokal, teman-teman warga lokal atau benar-benar mencari informasinya melalui online atau ya ke tempat-tempat yang memang ada flyer tersebut gitu ya. Mhm. Harus kenal alamnya, jadi tidak bisa sembarang orang yang mungkin tidak terbiasa dengan cuaca dan situasi di Bern, Swiss seperti itu ya. Mas Syarif, ada tidak kabar hilangnya Eril ini yang tentu menjadi sorotan di Indonesia? Kalau di sana posisinya seperti apa informasi terkait dengan hilangnya Eril? Jadi kemarin saya udah ngeliat di media mainstream di Swiss itu memang udah masuk beritanya, memang sudah ada di beberapa media mainstream, tapi kalau heboh banget ya seperti yang ditanyakan orang itu enggak gitu. Jadi biasanya kalau ada berita yang besar, saya juga dapat ditanyain oleh teman-teman asli sini gitu ya. Belum sejauh itu, tapi sudah masuk berita-berita mainstream. Jadi salah satunya ada media koran lokal namanya 20 menit, itu koran yang biasa orang baca misalnya lagi naik kereta atau naik tram gitu, dan itu udah masuk situ. Mhm. Tapi kalau kasus seperti ini, apakah memang biasa terjadi atau seperti apa, khususnya untuk di Sungai Are sendiri? Ya, jadi kalau dari yang aku baca itu kecelakaan di sungai atau di danau itu sampai 40 atau 50 orang per tahunnya. Tapi kalau di Sungai Arenya sendiri aku belum ada datanya ya. Ada salah satu yang aku baca itu 5 sampai 6 orang per tahun. Tapi Sungai Are ini kan sangat panjang gitu. Jadi kalau lokasinya yang benar-benar di mana Eril berenang itu, saya nggak punya datanya berapa, udah pernah terjadi kecelakaan atau gimana, saya nggak pernah, belum baca datanya sih. Mhm. Ini kan saya sempat lihat di salah satu YouTube channel gitu ya, ada bahkan wisatawan yang bisa bermain ski di situ. Apakah memang arusnya sebesar dan sekuat itu ya, Mas Syaril? Ya. Jadi sebenarnya ada beberapa tempat yang memang deres sekali gitu ya. Jadi Sungai Are itu kan panjang sekali, tergantung lokasinya di mana. Ada di Kota Thun namanya, itu ada memang tempat yang bisa dijadiin buat main apa ya, surfing sebenarnya. Surfing di air tawar gitu. Tapi nggak di seluruh lokasinya sederas itu. Kalau di Kota Bernnya sendiri yang biasa orang berenang itu nggak sederas itu sih sebenarnya.
Mhm. Kalau Mas Syarif sendiri sempat mendengarkan informasi saat ini proses pencarian seperti apa? Dan biasanya tim SAR di sana akan melakukan proses pencarian dalam durasi berapa lama jangka waktunya? Ya, jadi kalau yang di BER ini saya belum dengar sendiri ya, belum melihat apakah tim SAR. Tadi tempat saya sekarang lagi di BER memang, dan saya tadi ngelihat di sungai juga nggak ada aktivitas pencarian. Karena mungkin memang kalau sudah beberapa hari kayak gini mungkin pencariannya dilanjutkan ke danau seperti yang Pak Dubes bilang juga ya, ke Walensee gitu. Tapi kalau di lokasi yang berenangnya itu di Merzli namanya, itu saya nggak ngelihat tim SAR sih tadi waktu Mhm. saya cek. Ya, terakhir Mas Syarif. Mas Syarif kan juga sebagai content creator di Swiss ya. Kalau dari sudut pandang Mas Syarif sendiri, cukup membahayakan tidak, khususnya untuk warga Indonesia yang tidak terbiasa untuk berenang di sungai yang arusnya cukup besar, cukup kuat, Ya. dengan kondisi suhu yang bisa dikatakan sangat dingin, 16 derajat saat ini untuk suhu airnya. Iya, jadi sebenarnya kalau namanya yang belum terbiasa itu tentunya apa-apa ya nggak direkomendasiin ya. Kalau saya pribadi, saya berenang di sungai itu tiap tahun di Basel, dan mungkin tahun ini saya juga bakal nyobain berenang di Are juga. Dan saran saya sih selalu cari warga lokal, ngobrol sedikit dengan warga lokal, gimana sih apa prosedurnya kalau mau berenang di sini. Karena memang di Are pun nggak di semua tempat itu boleh berenang. Jadi ada titik-titik tertentu dan kita harus tahu kapan kita nyemplung ke airnya dan di mana kita keluar lagi dari sungai tersebut. Dan itu biasanya informasi kayak gitu hanya didapat dari warga lokal gitu kan. Jadi kalau ada turis ke sini dan pengen langsung berenang, jangan langsung nyemplung aja, karena ya namanya alam dan tempat yang nggak kita kenal, pastinya kita harus lebih berhati-hati lagi ya. Iya, baik. Terima kasih Syarif Zafata, WNI yang saat ini berada di Swiss dan juga content creator di Swiss. Selamat malam waktu Indonesia. Hati-hati kalau berenang di sungai di Are Ya. ya. Malam, terima kasih Kak Cynthia. Terima kasih.